Dan kalau dia jadi, dia akan lakukan itu. Di mana-mana be khotbah. Kok ada power nih? Satu bulan sekali bikin lapangan Polda. Pak Gub yang khotbah. Mau apa? Menyembah, menangis Pak Gub. Kalau Pak Gubnya melatok loh ya. Ini saudara doakan saja. Bayangkan Pak Gub yang khotbah. Menangis, menyembah. Itu kira-kira ini NTT jadi apa? Saudara, itu orang bilang kuasa penginjilan tuh. Itu harus dimengerti oleh orang-orang yang punya jabatan. Mereka tuh sudah diberi kuasa. Tinggal dong eksekusi selesai. Dia akan bermurah hati kepada siapa dia bermurah hati. Dia akan berbelas kasihan kepada siapa dia berbelas kasihan. Itulah kedaulatan Allah. Makanya kenapa orang yang mengerti ini, dia sekali lagi dia akan cinta Tuhan luar biasa. Karena dia tidak mengerti kenapa. Saya tidak bayangkan bahwa dia itu bisa datang yang angkat tangan, menyembah, menangis. Dia sendiri orang yang bertobat ya, beberapa bersaksi ke saya. Mereka tidak bisa gitu loh. Beta ini yang begitu keras, begitu melawan. Bahkan ada yang bukan keras melawan. Beta paling cengkel melatok. Sampai akhirnya jadi sahabat. Itu yang Alkitab Amsal bilang. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan orang, musuh pun bisa jadi kawan. Itu Tuhan sedang berkenan kepada jalannya. Itu kebebasan, tanggung jawab, kedaulatan Allah ya. Sekarang kita tutup dengan tanggung jawab. Yunus tidak tahu ini orang mereka ini akan bertobat atau tidak. Pokoknya Yunus diutus ya khotbah aja. Di ayat 4 dari Yunus 3 itu dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, khotbah aja. Saya tidak tahu bertobat atau tidak. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nanti minggu depan kalau kita punya waktu kita belajar. Yunus bingung. Akhirnya mereka bertobat. Berarti Yunus itu tidak tahu. Bahkan tidak berharap mereka bertobat. Tapi yang saya pelajari dari Yunus. Saya tidak tahu mereka bertobat atau tidak. Urusan saya, tanggung jawab saya. Khotbah saja. Amin. Saudara yang banyak-banyak hadir ini, saya tidak tahu mana yang bertobat, mana yang tidak. Urusan saya, khotbah saja. Bahkan beta yakin, semua orang akan bertobat kok. Kalau beta rasa begitu. Karena masalahnya neraka mesti ada orang. Neraka mesti ada orang, mungkin ada orang. Mungkin bukan saudara, bukan, jauhkan itu, jauh, tolak dalam nama Yesus. Memang ancamannya berat ya, tapi maksud saya gini lah. Beta tahu. Makanya beta pun keras, beta akan kas kurang. Senakan, akan lebih gila. Karena bagi saya khotbah ini pengujian keras di zaman ini. Kalau saya berharap, saya tidak berharap seperti Yunus. Semoga ini mampus. Tidak ada. Kristus tahu. Besok belajar dari Yunus juga. Besok mau belajar. San boleh. Tapi saya tahu harapan ini jadi kenyataan ke sonde. Bisa tahu. Pokoknya urusan khotbah, doa. Ke saudara. Kan kita tidak tahu mana yang selamat, mana yang tidak. Tapi masalahnya tanggung jawab manusia ini, Tuhan nyatakan, pergi, beritakan Injil. Itu bukan cuma saya loh, saudara semua. Amin. Kan tidak tahu kerabat kita, kawan kantor kita itu siapa bertobat, siapa tidak. Jangan hanya menang omong, sampaikan, sudah lakukan bagian Anda atau tidak. Ingat ayat yang sering saya kasih tahu. Hal-hal yang tersembunyi itu bagi Allah. Hal-hal yang dinyatakan bagi kita. Siapa selamat, siapa tidak, itu urusan Allah. Urusan kita, beritakan Injil. Amin. Itu urusan kita. Itu tanggung jawab kita. Urusan kita, doakan semua orang. Itu tugas kita. Jangan dengar kedaulatan Allah langsung putus asa. Itu doktrin bukan doktrin bikin mematikan.
Free will Anda, tanggung jawab Anda, tidak. Kan saya omong dari awal bahwa ini saya sedang bahas kedaulatan Allah, tanggung jawab manusia. Jadi kita harus tetap melayani, kita harus tetap mendoakan. Tuhan mendoakan semua orang. Nah, itu suruh rumus kita tuh. 1 Timotius 2 mulai ayat 1 tuh sampai 3. Ini kehendak Allah, doakan semua orang. Silakan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Islam, Hindu, Buddha, Katolik, apalagi Protestan hanya beda sinode, sapu semua dalam doa. Anda jangan egois, doa buat Anda punya teoku, sudah lah, orang lain. Teo orang lain lagi, teomu terus. Semua orang dia hanya berdoa di keluarga Fanggirai yang ada di Tarmanusa. Jadi bola balik dari Senin sampai Sabtuan dia Fanggirai. Usul bisa berdoa ke keluarga Lapudo, keluarga Mengi. Dia main doa Fanggirai. Ini kan memang Fanggirai. Saya berdoa buat keluarga di Lole. Jangan di Lole aja dong. Dengka butuh doamu. Amin. Kalau baik kau jangan lupa. Raicua membutuhkan lawatan Allah. Amin. Beta ada istri berdoa. Beta ajar mentua. Hantam tuh seluruh dunia. Kau ini ayat omong nah. Bekal doa kasih hamba Tuhan mama. Hah? PBB sampai doa nah. Istri ada nih saksi mata PBB. Joe Biden sama mati sudah tahu Mel Atok itu siapa. Mabes doa kas dia. Joe Biden. Nah kalau Joe Biden sampai doa apalagi Joe loloin. Makanya dong coba doa. Maksudnya kan kenal kan. Saya mengerti maksudnya. Aduh Yesus Kristus tuh. Hah? Saudara, jadi jangan beta bahas tangguh kedaulatan Allah tadi. Juga Anda semua bilang, kau mati sih, kau siapa? Husay, masuk kamar doa, kau doa. Amin. Dia habis putus. Kedaulatan Allah itu tersembunyi. Itu bukan rumus, bukan pedoman kita. Itu urusan Allah. Kasih tunjuk dulu. Doa 2 dan 3 dong. Supaya tahu bilang doa kasih pejabat juga. Makanya PBB ini. Benar. PBB sampai doa anak Pak Ma'ruf Amin itu tidak lolos dari doa saya. Pak Ma'ruf Amin. Pak Jokowi, apalagi Pak Victor Laskodat. Tetangga, supaya saudara tahu. Iya, tuh lucu kalau doa kan semua baru Pak Victor, Pak Jeffrey, dan Pak Bupati saya tidak doa, itu kan aneh. Besok itu sapu semua TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Polri, dokter, pengusaha, nelayan, orang bank, wartawan, bengkel. Saudara yang buka bengkel, diberkatilah engkau. Serius, 1 jam doa nih bahan apa sih kalau bisa bertahan sampai 1 jam? Kalau buka ikoin ayat. Terus. Dan untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Toh doa kasan dong, kau dong bertobat kan begitu. Mereka bertobat, tobat bertiap hari di WA itu firman. Kasih semua pejabat itu pengaruhnya besar. Dia WA firman. Weh jangan main-main buat bertobat. Itu kan luar biasa kalau disertai di sana. Matius 6 ayat 33 ya toh. Semua di ayat. Pak Wali Kota juga SMS begitu. Beta ini untuk besok komitmen sen boleh jadi pejabat. Kata beta man wali kota. Dan kalau dia jadi dia akan lakukan itu. Di mana-mana be khotbah. Kok ada power nih? 1 bulan 1 kali bikin lapangan Polda. Pak Gub yang khotbah. Mau apa? Menyembah, menangis Pak Gub. Kalau Pak Gubnya melatok loh ya. Ini saudara doakan saja. Bayangkan Pak Gub yang khotbah. Menangis, menyembah. Hah. Itu kira-kira ini NTT jadi apa? Saudara, itu orang bilang kuasa penginjilan tuh. Itu harus dimengerti oleh orang-orang yang punya jabatan. Mereka tuh sudah diberi kuasa. Tinggal dong eksekusi selesai. Makanya dia minta anak-anak ini kaya semua nih. Tuhan tolong dong kaya korang jadi begitu. Harus kaya supaya diberkati. Siram-siram sah. Jamaah kembaran pancuri kayak begitu tuh. Amin. Doa supaya
hidup saleh. 3, sama-sama 2, 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Doa buat semua orang. Beritakan Injil. Amin. Jadi sekali lagi Tuhan pun setengah. Charles Haddon Spurgeon dia mengatakan, biarkanlah Allah melakukan apapun menurut rencananya. Urusan Allah itu bukan pedoman kita. Urusan kita, lakukan semua yang kita bisa lakukan sesuai dengan yang dinyatakan kepada kita. Ulangan 29, perhatikan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi siapa? Tuhan Allah kita. Itu bukan urusan kita. Dia pilih siapa mati masuk surga, siapa jadi bupati. Bukan kita urusan. Tapi dikatakan, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita dan seterusnya. Nah itu bagi kita tuh. Yunus tidak tahu bertobat atau tidak. Pokoknya khotbah saja. Orang Niniwe juga. Mereka tidak tahu mereka ini dipilih Tuhan atau tidak. Pokoknya mereka puasa saja. Bukti mereka tidak tahu apa? Ayat 9 dari Yunus 3. Mereka bilang apa? Siapa tahu. Namanya orang kafir kan. Mereka tidak belajar seperti Anda diajar detail-detail kan. Mereka tidak tahu. Dalam doa mereka bilang siapa tahu. Mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Makanya dia bilang bertobat semua, puasa. Siapa tahu bab Tuhan kasihan. Ternyata ayat 10 Tuhan memang kasih pengampunan. Amin. Jadi saudara di sini kita juga tidak tahu. Pokoknya khotbah saudara dan saya kalau yang masih gila-gila, urusan Anda bertobat saja, merendahkan diri. Kalau bisa puasa. Menangisi dosa-dosamu sambil komitmen. Saya tidak mau lagi di itu lingkungan bahaya buat saya. Saya mau keluar. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan cas di gereja sukuat baru kembali penginjilan. Dan bola mapan keluar kembali picas. Jangan bertobat 2 hari pison pulang-pulang. Baru 2 hari saya bilang bosong mau buat keputusan. Orang bilang, weh setan lu baru bertobat 2 hari. Tahu tuh orang masih preman. Akan maki kita. Makanya kalau belum kuat, cas di gereja. Diberkatilah Anda di gereja segala ibadah ada. Isi banyak-banyak. Urusan kita bertobat saja. Urusan kita ibadah saja. Urusan kita baca Alkitab. Urusan kita banyak berdoa. Urusan kita ampuni orang. Urusan kita apa lagi? Bisnis jujur. Urusan kita apa? Supaya rumah tangga setia. Supaya pacaran jaga kekudusan. Pacaran jangan dengan beda agama. Itu yang dinyatakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama jemaat terkasih. Sebenarnya tidak sulit. Tapi itulah yang dinyatakan. Lalu Anda bilang, mana data yang mengharmoniskan keduanya? Itu tidak ada di Alkitab. Makanya saya tidak mungkin khotbahkan yang tidak ada. Jadi lakukan bagianmu dan percaya Allah tidak merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.